hewan. Beberapa hewan seperti Spongia tidak memiliki jaringan sejati. Jaringan pada hewan tersebut tidak dapat terspesialisasi menjadi jaringan-jaringan yang berbeda. Sebaliknya, jaringan sejati dapat terspesialisasi menjadi bentuk jaringan lain yang memiliki bentuk dan fungsi berbeda dari asalnya. Jaringan sejati mengalami spesialisasi pada masa perkembangan embrio, yaitu pada tahap gastrulasi. Di sini, pertama kita akan membahas jaringan berdasarkan struktur dan fungsinya. Ada 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan membatasi organ tubuh. Jaringan ini berasal dari lapisan embrional ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Berdasarkan letaknya dalam tubuh, jaringan epitel dibedakan menjadi endotelium yang melapisi atau menutupi permukaan dalam saluran tubuh atau organ tubuh, mesotelium yang melapisi atau membatasi rongga tubuh, dan epitelium yang melapisi atau menutupi permukaan tubuh. Jaringan epitel disusun dari berbagai Jaringan epitel disusun oleh bentuk sel dengan bentuk dan susunan yang berbeda sehingga dapat menjalankan berbagai fungsi. Ini, oh maaf. Selanjutnya adalah jaringan epitel yang berfungsi sebagai pelindung. Merupakan epitelium yang berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, contohnya epidermis kulit. Yang kedua adalah epitelium kelenjar, merupakan epitelium yang disusun oleh sel-sel yang memproduksi dan mensekresikan substansi tertentu. Kelenjar dapat dibedakan menjadi 2, yakni kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin yang mengalirkan substansi melalui saluran khusus. Contohnya kelenjar keringat dan kelenjar ludah, sedangkan kelenjar endokrin yang mengalirkan substansi langsung ke dalam darah tanpa melalui saluran khusus, misalnya kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid. Yang ketiga adalah epitelium penyerap, merupakan epitelium yang melakukan fungsi absorpsi atau penyerapan, contohnya epitelium nefron dan epitelium usus halus. Yang keempat adalah epitelium indera, merupakan epitelium yang berperan sebagai penerima rangsang dari luar tubuh atau contohnya adalah epitelium sensoris atau mata. Ini adalah gambar epitelium sensoris. Selanjutnya adalah jaringan epitel berdasarkan bentuk dan susunan sel. Terdapat 7 jenis jaringan epitel. Yang pertama adalah simple aquamous atau dalam bahasa Indonesia yaitu epitel pipih selapis yang disusun oleh satu lapisan sel pembentuk pipih. Nah, bisa kita lihat di sini ini hanya satu lapis. Epitel ini terdapat pada permukaan kulit, kapsul Bowman pada ginjal, lapisan dalam alveolus paru-paru, epitel peritoneum, epitel pembuluh darah, dan epitel pembuluh limfa. Yang kedua adalah epitel pipih berlapis banyak. Disusun oleh beberapa lapis sel membentuk pipih. Epitel ini terdapat pada esofagus, laring, vagina, kulit, telapak kaki, rongga mulut, dan rongga hidung. Selanjutnya adalah epitel batang silindris selapis. Yang ketiga ini disusun oleh suatu lapis sel membentuk silindris. Terdapat pada saluran pencernaan yaitu esofagus, lambung, usus, dan uterus serta kantong empedu. Yang ketiga adalah epitel batang silindris berlapis banyak yang bawah. Disusun oleh beberapa lapis sel berbentuk silindris terdapat pada permukaan uretra pria. Yang kelima adalah epitel kubus selapis. Yang sebelah sini, simple kuboidal, disusun oleh satu lapis sel berbentuk kubus terdapat pada permukaan ovarium, retina, tiroid, dan nefron ginjal. Yang kelima, epitel kubus berlapis banyak. Yang bawah,
disusun oleh beberapa lapis sel membentuk kubus, terdapat pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar ludah. Yang terakhir adalah epitel transisional, disusun oleh sel-sel yang dapat berubah bentuk, yaitu terdapat pada kandung kemih. Selanjutnya adalah jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki 3 komponen utama, yaitu substansi dasar, serat, dan sel. Substansi dasar dan serat bersama-sama membentuk matriks ekstraseluler. Komposisi ketiga elemen ini sangat bervariasi dari satu organ ke organ lainnya. Substansi dasar adalah cairan kental bening, tidak berwarna, yang mengisi ruang antar sel dan serat. Substansi dasar berfungsi sebagai jaringan, molekuler bagi zat untuk melakukan perjalanan antara kapiler darah dan sel. Serat jaringan ikat berfungsi untuk memberi dukungan. Ada 3 jenis serat yang ditemukan dalam jaringan ikat, yaitu kolagen, serat elastis, dan serat retikuler. Jaringan ikat dapat dibedakan menjadi 2 macam berdasarkan tingkat diferensiasinya, yaitu jaringan ikat embrional dan jaringan ikat dewasa. Jaringan ikat embrional terdiri dari jaringan mesenkim dan jaringan ikat lendir atau mukosa. Sedangkan jaringan ikat dewasa dapat dibedakan menjadi 6 kelompok berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak adiposa, jaringan tulang awan kartilago, jaringan tulang sejati osteon, dan jaringan darah. Di sini ada gambar jaringan pada kera. Nah, di sini ada jaringan adiposa, jaringan darah, jaringan kartilago, yang di ketiga ini, yang ke bawah ini, jaringan, kalau ini jaringan ikat fibrosa, dan ini jaringan ikat longgar, dan ini adalah tulang. Selanjutnya, jaringan otot. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif yang berfungsi sebagai penggerak tubuh karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Serabut otot yang disebut myofibril merupakan bagian otot yang dapat berkontraksi. Secara embriologi, jaringan ini berasal dari lapisan mesodem. Jaringan otot dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Yang pertama adalah otot jantung. Otot jantung berbentuk serabut memanjang dan bercabang. Yang ini, inti selnya banyak dan terletak di tengah sel. Otot jantung ini bekerja di luar kehendak dan bekerja secara teratur. Responnya lambat dan tidak pernah merasakan lelah. Otot jantung memiliki diskus interkalaris. Yang kedua adalah otot polos. Yang di sini, sel otot polos berbentuk gelondong. Inti sel berjumlah 1 buah dan terletak di tengah. Otot polos dikendalikan oleh sistem saraf otonom dan bekerja di luar kehendak. Otot polos memiliki respon yang lambat dan tidak mudah merasakan lelah sama seperti otot jantung. Otot polos tidak memiliki diskus interkalaris. Otot polos ini biasanya terletak pada sistem pencernaan, dan sistem pernafasan. Ini adalah gambar sistem organ pencernaan usus besar. Dan yang ketiga adalah otot rangka. Karakteristik jaringan otot rangka yang pertama adalah berbentuk serabut memanjang dan tidak bercabang. Otot rangka bekerja sesuai kehendak dan memiliki respon yang cepat dan mudah merasakan lelah. Otot rangka tidak memiliki diskus interkalaris. Otot rangka melekat pada rangka dan berfungsi sebagai alat gerak aktif. Selanjutnya adalah jaringan otot.
Maaf, jaringan saraf. Typo, maaf teman-teman. Jaringan saraf merupakan jaringan yang bertanggung jawab dalam menerima, mengolah, dan menanggapi rangsang. Jaringan saraf berkembang dari lapisan embrional ektoderm. Jaringan saraf tersusun dari sel saraf yang disebut neuron. Neuron memiliki penjuluhan sitoplasma. Ada dua penjuluhan, yang panjang menjadi yaitu dendrit, maaf, yang pendek yaitu dendrit dan panjang yaitu neurit. Dengan demikian, penyusun sel saraf terdiri atas dendrit, badan sel, dan neurit. Ini adalah gambar jaringan saraf lain ke badan sel. Yang biru ini badan sel, dan nukleus ini adalah intinya. Lalu, badan sel berfungsi menyalurkan rangsang dari dendrit ke neurit. Pada badan sel terdapat nukleus. Nukleus berfungsi mengatur aktivitas sel. Neurit atau akson di sini berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel ke neuron lainnya. Akson dibungkus oleh dua macam selubung, yaitu selubung mielin ini ya, yang membungkus akson dalam interval sehingga membentuk nodus Ranvier dan berfungsi sebagai isolator sehingga memberikan nutrisi terhadap akson, serta selubung Schwann, yang yaitu merupakan selaput tipis yang berada paling luar. Selubung ini berperan dalam proses regenerasi akson atau dendrit yang rusak. Selanjutnya adalah sistem organ hewan. Organ adalah kelompok jaringan yang melakukan beberapa fungsi, sedangkan kumpulan organ kita namakan sistem organ. Terdapat di sini ada sistem pencernaan yang terdiri atas mulut, faring, esofagus, lambung, usus, hati, pankreas, hingga yang terakhir anus. Fungsi dari sistem organ pencernaan, fungsi utamanya yaitu mencerna makanan dan menyerap nutrisi. Yang kedua adalah reproduksi, dimulai dari uterus, fetus, oviduct, serviks, vagina, yang fungsinya adalah untuk pengkembangbiakan. Selanjutnya adalah sistem ekskresi yang terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan ureter. Fungsi utamanya sebagai pembuangan sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan osmotik cairan tubuh. Yang keempat ada sistem saraf, terdiri atas otak, spinal cord atau tulang belakang, saraf, dan organ sensoris yang berfungsi untuk koordinasi aktivitas tubuh, menerima, meneruskan, mengolah, serta menanggapi rangsangan. Yang keempat ada sistem sirkulasi, terdiri atas jantung, pembuluh darah, yang fungsinya untuk mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh, mengangkut nutrisi, oksigen, serta zat-zat tertentu dari seluruh ke seluruh tubuh. Yang ke selanjutnya adalah sistem pernafasan, terdiri atas hidung, trakea, paru-paru, otot pernafasan, dan kalau di burung ini dia punya kantong udara. Fungsinya adalah untuk pertukaran gas atau pengambilan oksigen dan pembuangan karbon dioksida. Selanjutnya adalah sistem endokrin yang terdiri atas hipotalamus, pituitari, tiroid, dan pankreas. Fungsinya untuk mengontrol dan mengintegrasikan fungsi organ tubuh secara kimia. Yang terakhir ada sistem integumen yang terdiri atas kulit dan kelenjar kulit, termasuk rambut dan kuku. Fungsinya adalah pelindung dan penutup organ tubuh. Ini adalah contoh fungsi pelindung pada hewan, yaitu tanduk dan duri pada landak. Sekian presentasi dari kami.
Apakah ada, maaf, apakah kita langsung menjawab pertanyaan, nggih, Pak?